berpisah, ketemu lagi, berpisah lagi, ketemu lagi ya, sampai akhirnya dipertemukan baru kemarin Juli 2020. Di momen apa itu, Mbak Sarah, boleh diceritain? Gimana? Di momen apa ketemunya lagi kemarin? Kemarin ketemu itu ya aku dapat kabar tentang dia masuk panti itu tanggal 25 Juli 2020, dan aku ketemu dia 4 hari setelah aku dapat kabar, aku baru bisa ketemu dia pada tanggal 29 Juli. Jadi butuh 4 hari lah untuk bisa menemukan dia. Akhirnya Mbak Sarah mengajak Mas untuk dari panti itu seperti apa, boleh ceritain? Nggak langsung ya, jadi pada saat ketemu itu ya saya cuma bilang maaf aku baru datang karena aku baru tahu kabar dia, karena kita udah 10 tahun nggak pernah ketemu, benar-benar yang lose kontak banget, walaupun kita family, cuman ya benar-benar yang nggak ada ini ya, nggak ada kabar sama sekali. Dan karena saya juga nggak mau tahu tentang dia gitu, saya nggak pernah mencari tahu tentang dia, apapun tentang dia saya nggak mau tahu gitu kan. Sampai akhirnya saya lihat di media tentang keadaan dia, disitulah saya memutuskan sama kakak sepupu saya untuk mencari dia gitu. Sekarang tinggal di mana? Sekarang ya 2 minggu ini udah bersama saya di rumah. Apa yang membuat Mbak Sarah sendiri akhirnya mencari terus dekat? Banyak yang bilang juga Mas Elim ini belakangan ini lebih ceria, lebih terlihat lebih fresh, mungkin karena kehadiran Mbak Sarah juga, seperti apa? Kalau mungkin ya ada orang yang mengetahui dia lebih. Saya kan sama Mas Ibnu ini udah kenal sama 30 tahun, jadi saya tuh udah tahu banget bagaimana dia gitu kan, apa mau dia, sifat dia. Mungkin saat bertemu dengan orang yang benar-benar mengerti diri kita, itu mungkin menjadi suatu semangat baru buat Mas Ibnu sendiri gitu kan. Terus adanya satu cerita yang belum terselesaikan 10 tahun yang lalu, ya mungkin membuat semangat dia dan aku pun tumbuh, karena kita ketemu tuh dia benar-benar keadaan yang aku lagi down, dia lagi down. Jadi kalau dibilang dia butuh aku atau bagaimana tuh enggak, aku juga butuh dia gitu lah. Karena dengan ketemu dia aku tuh bisa bangkit lagi. Dia banyak memberikan aku semangat ya. Dia boleh tidak bisa bergerak dari tempat dia, tapi pemikiran dia, pola pikir dia itu masih sama seperti dulu, nggak ada yang berubah. Daya ingat dia, terus kejeniusan dia itu nggak pernah hilang. Jadi dia banyak memberikan aku kayak motivasi juga. Jadi kita berdua tuh ketemu saling menguatkan aja sebetulnya. Jadi cerita CLBK gitu ya Mbak Sarah? Iya, bisa dibilang seperti itu. Cuman kalau aku nih klop ya, saudara iya, cinta pertama iya, calon istri yang nggak jadi iya, temannya apa aja deh, pokoknya klop lah. Jadi aku juga bilang sama dia, aku bisa jadi apapun yang kamu mau gitu kan. Bisa jadi suara kamu, bisa jadi tangan kamu, kaki kamu, apapun yang kamu perlukan, aku akan selalu ada buat kamu. Udah punya rencana serius? Gimana? Alasan nggak jadinya sebetulnya sih seputar aku nggak tahu, karena dia memutuskan aku tuh tanpa ada penjelasan yang tepat. Tahu 3 hari sebelum lamaran dia membatalkan gitu kan. Dia hanya bilang maafin aku nggak bisa nepati janji, kamu lupain aku, dan hanya itu aja gitu kan, hanya seperti itu. Dan aku butuh penjelasan, tapi dia nggak pernah memberikan penjelasan gitu kan. Akhirnya penjelasan itu baru aku dapat 10 tahun kemudian gitu loh. Pas tanggal 29 Juli dia baru menjelaskan bahwa alasan dia pergi kenapa. Dan jujur setelah dia membesarkan aku tuh aku benar-benar yang aku hidup dengan membenci dia, aku benci banget dengan dia, dan aku benar-benar yang aku bisa survive hingga 10 tahun ke depan tuh karena rasa benci sama dia gitu kan. Sedangkan dia hidup 10 tahun dengan rasa penyesalan yang berlebihan karena udah ninggalin aku, nyakitin aku,
menjadi beban buat dia selama 10 tahun. Karena hidup dengan penyesalan tuh lebih berat loh dibandingkan dengan kebencian gitu kan. Setelah aku tahu ya, aku coba bilang aku minta maaf atas semuanya lah kesalahan aku. Karena yang awal mulanya memang aku yang mengkhianati dia. Tahun 96 aku mengkhianati dia gitu loh. Kita monyet lah gitu kan, LDR dari Jakarta, aku di Bali, dia datang ke Bali, ternyata aku udah memiliki yang lain dan itu menjadi titik awal rasa apa ya, hancurnya dia gitu, dan itu terus terbawa, rasa bersalah itu terbawa sampai sekarang buat aku gitu. Walaupun dia udah maafin aku berulang kali, tapi rasa bersalah itu nggak pernah hilang. Tapi kenapa tuh nggak balik lagi? Gimana? Tapi kenapa tuh nggak balik lagi? Setelah 10 tahun. Ya, pada saat aku ketemu dia untuk pertama kali 29 Juli 2020 gitu kan, rasa benci aku 10 tahun itu hilang begitu aja, digantikan rasa cinta aku. Jadi 10 tahun aku membenci dia itu hilang begitu aja, dan cukup 1 detik untuk mencintai dia kembali gitu. Alasannya? Ya ngeliat dia kembali, jadi aku kalau ngeliat dia itu ya cinta lagi gitu loh. Jadi nggak pernah nggak cinta. Jadi even udah lama nggak ketemu, kita ketemu lagi, jadi cinta lagi. Jadi mas udah dipersatukan kembali. Bahkan rencananya untuk menikah Mbak? Masalah pernikahan kita serahkan sama di atas deh. Saya ada rencana ada, cuman kan kembali lagi manusia boleh berencana, Tuhan yang menentukan gitu. Apalagi dengan kejadian-kejadian yang kita alamin, artinya 30 tahun, perlu 30 tahun membuktikan bahwa cinta itu ada gitu kan. Dan sekarang kita serahkan aja sama di atas. Cuman saya cuma berharap apapun yang terjadi, dia bisa hidup lebih lama lagi. Saya tidak perlu dia kembali normal ataupun kembali ke semula, enggak. Saya hanya mohon sama yang sama Tuhan bahwa berikanlah kami waktu 30 tahun lagi untuk menebus 30 tahun yang tertua. Oke. Satu lagi Mbak, mungkin kan Mas El selalu memaafkan dirimu, sedangkan satu sisi kamu yang selalu mengecewakan Mas El. Itu gimana sampai sekarang kan masih memaafkan? Ada nggak sih kata-kata yang dari Mas El yang ini sebetulnya sih ya, kalau dibilang kita tuh impas sebetulnya, cuma karena dia kan punya IG, kalau aku nggak main medsos gitu loh. Jadi dia memaafkan aku tuh atas kesalahan aku yang tahun 96, sedangkan saat dia di tahun 2003 dan 2010 dia ninggalin aku, dia balik ninggalin aku. Dia juga udah minta maaf, cuman ya tidak dia ungkapkan mungkin lah, tapi dia ngungkapin ke aku, dia minta maaf. Sampai tadi malam pun dia tuh nangis, dia bilang maafkan aku, berkali-kali meninggalkan kamu, dia bilang. Tapi untuk sekarang dia nggak kapan ninggalin aku lagi. Ya. Begitu Mas. Jadi kalian berdua ini kira-kira sudah akan membuat ikrar lah ya? Ini doakan aja terbaik. Oke. Oke. Siap. Ketika kan udah lama lost contact gitu. Ketika pertama kali melihat kondisi seperti sekarang, apa yang berasakan pertama kali melihat? Aku waktu datang ke Pinang ngeliat dia dengan keadaan kursi roda, aku yang lari dan bener aku tuh berlutut di depan dia dan minta maaf ya, bener-bener yang nangis, yang aku cuma minta maaf. Aku baru tahu dan aku baru bisa datang melihat kamu, dan aku berterima kasih kamu bisa bertahan hingga saat aku menemukan kamu. Aku bilang gitu aja ya. Dengan yang aku baca di media, aku nggak tahu ya, maksudnya betapa berat yang dialami gitu kan. Aku cuma bisa bilang terima kasih kamu udah bertahan hingga saat ini, kamu masih hidup dan akhirnya aku bisa menemukan kamu kembali gitu aja. Sempat ngebahas nggak sih Bang? Sempat ngebahas nggak sih soal yang El ikut ingin maafin Mas El? Aku nggak berani, aku hanya baca dari media gitu kan. Cuman memang saat aku ketemu dia, matanya udah nggak masih yang dulu, benar-benar yang nggak ada kilauan cahaya
apa ya, bintang dia udah nggak ada gitu kan, udah benar-benar yang kayak hopeless lah, nggak ada harapan, dan benar-benar kayak aku bilang you look like zombie, mereka kayak zombie gitu kan, nggak ada kayak kehidupan itu udah nggak ada di mata dia, dan itu yang membuat aku yang benar-benar ya Tuhan itu aja. Untuk kali ini izinkan aku memiliki dia. Untuk kali ini tolong jangan pisahkan kami lagi. Aku benar-benar yang memohon banget. Untuk saat ini Tuhan memberikan kita waktu untuk bisa bersama lagi dan hidup bisa lagi ya. Rencana kalau dibilang sih kalau untuk menikah pasti ada, cuman kan saya gini loh orangnya punya saya berdua ini berencana, cuma kembali lagi saya kembalikan kepada Tuhan gitu loh. Kalau ikutin apa takdir Tuhan aja lah, kita mohon yang terbaik aja lah ya, kita berdoa diberikan yang terbaik karena Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita kan ya. Sampaikan sesuatu mungkin buat El. Buat Mas Ibnu, aku cuman mau kamu bahagia. Aku nggak butuh kamu kembali seperti dulu apa enggak. Aku cuma mau kamu hidup lebih lama lagi. Kamu punya utang 30 tahun sama aku. 30 tahun hidup lebih lama lagi. Mari menua bersama aku. Oke? Oke.